Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan diberi kelancaran rezeki, amin. Banyak nih di antara teman-teman yang minta untuk kita ngebahas kasus ini. Ya, kasus terjijai, sumpah deh ya. Saya pribadi gak habis pikir, kok ada ya orang yang kelakuannya benar-benar bejat kayak begini. Karena terus terang, saya pribadi itu paling benci banget sama pelaku yang berbau-bau pelecehan, apalagi sampai seperti di kasus ini, di mana ada seorang oknum guru bawa agama untuk memperdaya para remaja-remaja perempuan. Dan bukan hanya memperdaya, memaksa untuk melayani nafsunya dia. Dan gak sedikit loh teman-teman, ada 21 santri hingga akhirnya melahirkan 9 bayi. Sebenarnya sih ada banyak banget kejanggalan yang belum bisa saya temukan jawabannya. So di sini saya sangat berharap kita bisa saling diskusi di kolom komentar apabila ada teman-teman yang memang sudah mengetahui kasus ini lebih lengkap. Dan teman-teman, langsung aja yuk kita kupas tuntas di channel Rikaro. Heri Wiryawan adalah seorang oknum yang mengaku ustadz. Ia lahir di Garut pada tanggal 19 Mei tahun 1985. Usianya kini 36 tahun dan dikabarkan dia telah menikah. Dia pernah mengenyam pendidikan di Universitas Islam Nusantara dan lulus dengan jurusan manajemen PAI atau Pendidikan Agama Islam. Informasi dari beberapa tetangganya, sejak kecil Heri dilahirkan dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Bahkan keluarganya ini hanya memiliki sepeda motor yang sangat jadul. Tidak hanya itu, di saat Heri menginjak usia remaja, menurut seorang ketua RW, ternyata dia ini dikenal sebagai seorang laki-laki yang sangat lusuh dan berpakaian layaknya orang kurang mampu. Namun semuanya berubah ketika Heri sudah membangun dan mendirikan tempat mengaji yang bernama Pesantren Yayasan Manarul Huda berlokasi di Dago. Awalnya pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Endin pada tahun 1978. Namun kemudian hak milik pesantren itu pun dipindah tangan kepada Heri Wiryawan. Nah, di sini saya belum bisa mendapatkan informasi bagaimana kok bisa Heri Wiryawan mendapatkan amanat seperti ini. Singkat cerita, Heri pun akhirnya resmi memegang pesantren tersebut dengan sejumlah santri yang mayoritasnya adalah perempuan. Selain mengajar di pesantren Manarul Huda, Heri juga adalah seorang pengajar sekaligus pengurus di lembaga pendidikan Madani Boarding School, yaitu sebuah sekolah khusus muslimah yang berlokasi di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Nah, dikarenakan muridnya ini adalah semuanya perempuan, Heri pun ternyata memiliki otak dan kelakuan bejat. Dengan tega, ia memutuskan untuk melecehkan dan bahkan memperkaos beberapa santriwati tersebut. Bahkan menurut catatan kepolisian, diketahui Heri ini sudah melakukan aksi bejatnya itu sejak tahun 2016 sampai kini tahun 2021. Jadi kalau dihitung-hitung berselang 5 tahun nih teman-teman. Dan tidak segan-segan Heri juga berani meruda paksa sebanyak 21 santriwati yang mayoritas usianya masih berusia antara 13 hingga 17 tahun. Dan di sini pasti ada teman-teman yang mungkin bertanya, kok bisa anak-anak seusia itu mereka tidak melawan? Ya, kala itu Heri memperdaya dengan kata-kata pamungkas bahwa sang murid wajib taat kepada guru dan terjamin dunia akhirat. Heri memperkosa para santri itu dengan mengajaknya ke sebuah hotel, villa, kadangkala juga sampai melakukannya di dalam pondok pesantren tersebut. Bahkan teman-teman yang paling parahnya lagi, beberapa korban dari hasil kelakuan bejatnya itu sampai melahirkan anak. Bayangkan berapa lama para santri-santri tersiksa di dalam yang katanya pondok pesantren ini. Agar tidak terbongkar aksi bejatnya, Heri ternyata membuat
drama bahwa anak-anak yang dilahirkan itu adalah anak yatim piatu yang mereka rawat. Bahkan Harry ini dengan tega mengeksploitasi anak-anak yang baru lahir tersebut dengan meminta dana kepada sejumlah pihak. Harry, sumpah ya, otak kriminal lu udah parah banget. Dan teman-teman, kasus ini kemudian terungkap setelah beberapa santri korban dari perlakuan bejatnya Harry pulang ke rumah keluarganya. Beberapa keluarganya merasa heran karena melihat kondisi sang anak ini kok sudah dalam keadaan hamil besar. Kemudian beberapa santri pun akhirnya berani untuk mengatakan kepada orang tua mereka bahwa yang sudah melakukannya adalah guru ngajinya sendiri. Dan akhirnya pihak keluarga pun langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian di pertengahan tahun 2021. Namun sayangnya teman-teman, meskipun sudah membuat laporan, kala itu polisi tidak langsung bergerak dan bahkan mereka sama sekali tidak menangkap Harry. Menurut para orang tua wali, kala itu polisi masih beralasan untuk mencari barang bukti dan seakan-akan mereka tidak menindaklanjuti kasus ini. Namun ada juga yang mengatakan polisi kala itu masih belum berani untuk mengungkapkan kasus ini ke media, takut terjadi hal yang tidak diinginkan kepada para korban. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk meredam kasus ini, teman-teman. Nah, setelah kasus ini viral dan meledak dengan sendirinya di beberapa media dan juga televisi, polisi pun langsung bertindak dan kemudian menangkap Harry. Dan saat diinterogasi lebih lanjut, tanpa perlawanan, Harry pun akhirnya mengakui semua perbuatannya yang telah melakukan hal bejat kepada 21 santriwati. Dan pada hari Minggu, tepatnya tanggal 12 Desember di tahun 2021, persidangan kasus Harry Wirawan itu telah memasuki persidangan ke-6 di Pengadilan Negeri Bandung. Dan persidangan yang dipimpin oleh Hakim Y. Purnomo ini berlangsung secara tertutup dan melindungi juga terdakwa dari amukan massa. Namun dikarenakan kasus ini masih diselidiki lebih lanjut, hakim pun belum memberikan vonis yang tepat kepada Harry. Dan untuk saat ini, Harry sudah mendekam di dalam penjara yang berlokasi di Lapas Kelas 1 Bandung. Nah, setelah sudah mendekam dan ditahan di dalam penjara, banyak sekali foto Harry yang beredar luas ke media sosial. Salah satunya foto Harry dengan wajah penuh dengan luka lebam dan juga membiru di bagian bawah kelopak matanya. Banyak yang berspekulasi bahwa Harry ini sudah dihajar oleh tahanan lain dan juga terkena pukulan dari petugas lapas. Namun polisi mengklarifikasi, Harry sama sekali tidak mendapatkan siksaan dari tahanan lain. Bahkan, dia juga sudah sangat akrab dengan beberapa narapidana yang lainnya. Yang mana yang benar? Komen di bawah. Dan kasus ini juga menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Dia sangat geram dan juga marah kepada ulah Harry Wirawan yang telah tega melakukan hal bejat kepada murid-muridnya sendiri. Ridwan Kamil memastikan untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada sang pelaku. Dan untuk para santriwati yang telah menjadi korban, mereka harus mendapatkan perlindungan dan juga didampingi oleh tim ahli agar mereka ini tidak merasakan trauma berkepanjangan dan ditakutkan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya, karena ternyata teman-teman terdapat beberapa sekolah yang tidak mau menerima murid dari ex-Madani Boarding School dengan alasan kurikulum yang berbeda. Ada juga yang beralasan takut bahwa mereka akan menjadi anak-anak yang introvert. Demikianlah teman-teman kumpulan informasi yang telah kami dapatkan tentang kasus Harry Wirawan. Bagaimana menurut kalian dengan kasus kali ini? Dan hukuman apa nih yang paling pantas menurut kalian atas perbuatan Harry Wirawan? Kalian komen di bawah ya, tentunya dengan bahasa yang sopan. Semoga video ini juga banyak memberikan nilai-nilai positif untuk kita selalu hati-hati dan juga waspada. Dan doaku semoga kejadian seperti ini stop,
tidak pernah terulang kembali ya di tanah air kita ini. So guys, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku